Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas tentang kefitrian mengenal Tuhan dari perspektif ilmu huduri. Kemarin kita jelaskan bahwa secara huduri setiap manusia memiliki pengetahuan huduri tentang Tuhan. Jadi setiap manusia telah mengenal Tuhannya, mengetahui bahwa Tuhan itu ada secara huduri. Akan tetapi kualitas ilmu huduri manusia terhadap Tuhan itu tidak sama. Itu dipengaruhi oleh kefokusan jiwa setiap manusia. Sehingga kadang pengetahuan huduri itu disadari, kadang pula setengah disadari, dan kadang juga tidak disadari. Karena kadang kita tekankan kemarin bahwa kadang sesuatu itu ada dan hadir, akan tetapi kehadirannya tidak disadari karena jiwa kita fokus pada sesuatu yang lain. Itu kemarin kefitrian mengenal Tuhan dari perspektif ilmu huduri. Sekarang kita akan menjelaskan kefitrian mengenal Tuhan dari perspektif ilmu usuli. Jadi ada ilmu usuli fitri selain ilmu huduri fitri. Jadi ilmu usuli maupun ilmu huduri itu memiliki dua jenis. Ada ilmu usuli fitri, ada ilmu usuli perolehan. Ada ilmu huduri fitri, ada ilmu huduri perolehan. Ilmu husuli fitri adalah hal-hal yang bersifat badihi, adalah tiga nanti di sini jelaskan. Ilmu husuli yang tidak butuh pada proses penalaran yang rumit, tidak butuh pada proses penyucian akal yang bersifat rumit. Ia bersifat umum, dimiliki oleh setiap manusia. Misalnya pengetahuan tentang hal-hal yang badihi, itu diketahui oleh setiap manusia secara husuli. Ia bersifat fitri. Sementara ilmu husuli perolehan adalah ilmu husuli yang rumit. Dibutuhkan penalaran, dibutuhkan penyucian akal untuk memahami hakikat realitas misalnya. Biasa disebut juga dengan ilmu husuli yang bersifat spekulatif. Itu ilmu husuli perolehan atau nazari. Huduri juga seperti itu. Ada ilmu huduri fitri, ada ilmu huduri perolehan. Ilmu huduri fitri yakni ilmu huduri yang tidak butuh pada proses penyucian jiwa untuk mengetahuinya. Seperti misalnya kualitas-kualitas jiwa yang kita miliki, rasa derita, rasa sakit, rasa bahagia, rasa senang, semua itu adalah ilmu huduri yang bersifat fitri. Artinya setiap manusia mengetahuinya secara huduri. Jadi tidak butuh penyucian jiwa untuk mengetahui apakah saya lapar, apakah saya jatuh cinta, apakah saya bersedih atau bahagia. Sementara ada juga ilmu huduri yang bersifat perolehan. Dibutuhkan penyucian jiwa untuk mengetahuinya atau meningkatkan intensitas pengetahuannya. Seperti tadi katakanlah ilmu huduri tentang ketuhanan. Walaupun ada, tapi untuk menyadarinya dibutuhkan penyucian jiwa. Atau juga untuk menyaksikan hakikat realitas. Kalau tadi husuli perolehan memahami hakikat realitas, kalau huduri perolehan untuk menyaksikan hakikat realitas itu dibutuhkan penyucian jiwa karena dia merupakan ilmu huduri perolehan. Itu. Nah, di sini kita akan menjelaskan ilmu husuli yang bersifat fitri atau kefitrian mengenal Tuhan secara husuli. Gohi manzur asy-syanakhti fitriyah hudo ilmu husulis. Jadi kadang yang dimaksud dengan kefitrian mengenal Tuhan adalah ilmu husuli. Senakhoye husuli fitri, pengetahuan husuli fitri itu memiliki tiga jenis. Yang pertama,
badihiyote awwaliye hastan kebefetrate akal nisbat dode misyawan. Pertama adalah perkara-perkara badihi primer, seperti misalnya kemustahilan kontradiksi. Itu badihi primer, itu pengetahuan yang tidak butuh pada argumentasi, bahkan mustahil untuk diargumentasikan. Itu badihi primer, seperti kemustahilan kontradiksi. Dia mustahil disusunkan argumentasi karena semua argumentasi berpijak pada kebenarannya, yaitu kemustahilan kontradiksi. Karena jika kemustahilan kontradiksi tidak diterima, maka semua argumentasi yang kita susun kemudian itu tidak akan memperoleh validitas. Semuanya bisa benar sekaligus salah. Nah, oleh karena itu badihi primer adalah bukan hanya tidak butuh pada argumentasi, bahkan mustahil untuk diberikan argumentasi, karena semua argumentasi berpijak pada badihi primer. Itu yang pertama. Wa yodastei'as badihiyote sanawiye hastan, ataukah dia merupakan proposisi badihi sekunder. Proposisi badihi sekunder seperti misalnya proposisi atau prinsip kausalitas. Jadi dia tidak butuh pada argumentasi, tetapi bisa diberikan argumentasi. Setiap akibat butuh pada sebab. Ini jelas, tidak butuh pada argumentasi untuk mengafirmasinya. Akan tetapi dia bisa disusunkan argumentasi, bisa ditanyakan argumentasinya bahwa setiap akibat butuh pada sebab. Jawabannya misalnya nanti karena berujung pada kontradiksi. Jadi dia tidak butuh pada argumentasi, tapi bisa diberikan argumentasi atasnya. Itu badihi sekunder. Kedarmantik benome fitriot nom guzori misyawan, yang dalam logika dinamakan dengan proposisi fitri. Wagohi binazariyote karib be badihi ham ta'mim dode misyawat. Yang ketiga adalah jadi pengetahuan fitri secara husuli atau pengetahuan husuli fitri itu ada tiga: badihi primer, badihi sekunder, dan spekulatif yang dekat dengan badihi. Jadi ada juga pengetahuan nazari, pengetahuan spekulatif yang dekat dengan badihi. Dia dekat dengan badihi kenapa? Karena argumentasinya mudah. Jadi dia butuh pada argumentasi, tapi argumentasinya tidak rumit. Makanya dikatakan dekat dengan badihi. Nah, kefitrian mengenal Tuhan secara husuli itu masuk dalam jenis yang tiga, yaitu pengetahuan spekulatif yang butuh pada argumentasi, tapi argumentasinya tidak sulit. Sini dikatakan azin nazar ke harakasi. Jadi pengetahuan spekulatif yang dekat dengan badihi, bahwa setiap manusia boakle khudododi dengan akalnya mitavonat onhoro darkunat, bisa memahaminya. Waniyozi be barohine picidie fanni falsafi nadora, dan tidak butuh pada argumentasi yang rumit, argumentasi filosofis yang rumit untuk memahaminya. Cukup dengan argumentasi sederhana, dia bisa terafirmasi keberadaan Tuhan itu. Chenonke sebagaimana afrode darsnakhonde, manusia yang bukan ahli sekalipun, orang awam sekalipun, wa ta'lim nadide, yang tidak pernah belajar ke sekolah, kajian dan sebagainya,
Hammi tawanat juga bisa bo istidlal hoye sode dengan argumentasi sederhana pei be wujude khudoye muta'al be barang, bisa memahami eksistensi Tuhan. Jadi kehusulian mengenal Tuhan atau kefitrian mengenal Tuhan secara husuli itu adalah pengetahuan spekulatif yang dekat dengan badihi, di mana setiap manusia dengan argumentasi sederhana bisa memahami eksistensi Tuhan. Jadi argumentasinya tidak rumit, bukan argumentasi yang membuat kita susah, rumit memahaminya, tapi bersifat sederhana. Misalnya untuk fenomena sekecil sakit gigi saja, itu kita menanyakan sebabnya. Apa sebab yang menyebabkan sehingga fenomena kecil ini itu terjadi? Jadi orang mulai mencari sebabnya dari setiap fenomena yang ada. Itu akal fitrah pasti mencari tahu sebabnya itu. Ya mungkin kita mengafirmasi bahwa dia ada dengan sendirinya. Itu hal-hal sekecil itu. Apalagi dengan melihat alam yang begitu kompleks, yang penuh dengan keteraturan, kecermatan, keharmonisan, kemenakjuban. Itu aneh jika ada manusia yang mengatakan bahwa alam tercipta dengan sendirinya, dengan semua sistem yang begitu kompleks, begitu menakjubkan, begitu sistematis ini. Maka pastilah setiap kita memahami bahwa ada sebab yang mengadakannya. Jika dikatakan bahwa sebab yang mengadakannya adalah benturan besar, dan benturan besar ini adalah sesuatu yang terjadi tanpa sebab, dia ada dengan sendirinya, maka benturan besar itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan yang kita konsepsikan adalah wujud yang mengada dengan sendirinya dan menjadi sebab bagi semua keberadaan. Sehingga jika benturan besar adalah yang menyebabkan semua alam ini dan dia sendiri ada tanpa sebab yang mengadakannya, maka benturan besar itu adalah Tuhan itu sendiri. Tapi benarkah benturan besar adalah Tuhan? Kan itu. Jadi intinya adalah kekeliruan pada wilayah misdak Tuhan, misdak sebab dari segala sebab. Nah, walhasil argumentasi sederhananya seperti itu, bahwa untuk fenomena-fenomena kecil saja kita mencari tahu sebabnya. Sebabnya apa? Kita ingin mencari tahu sebab dari segala sebab dari setiap fenomena yang ada. Apalagi dengan alam yang begitu besar dan menakjubkan ini, pastilah kita mencari tahu sebabnya dan akan mengafirmasi sebuah sebab yang tunggal, sebab dari segala sebab primer, kausa primer itu. Kesimpulannya, hosel onke khuda shinosi fitri bemaknoye ilme huzuri be khudoye mata'ol. Kesimpulannya, kefitrian mengenal Tuhan dari sisi ilmu huduri bermakna memiliki doroye darajotis kedarajaye nozleye on darhame mardum wujud doran, memiliki derajat di mana derajat terendah dari ilmu huduri secara fitri tentang ketuhanan ini itu dimiliki oleh setiap manusia. Harcan murade ogohi komel naboshat, kendati pun kadang tidak disadari secara sempurna. Wadarajote oliyeye on, dan derajat atau level tertinggi ilmu huduri terhadap Tuhan, makhsuse mu'minine komel, merupakan kekhususan dari orang-orang yang beriman secara sempurna. Wa auliyoye khudo, dan para kekasih Tuhan. Wahid darajai as'on
tidak satupun dari derajat pengetahuan tersebut bewasilaye burhani akliye falsafi hosel nemishawat, tidak satupun dari derajat pengetahuan huduri tersebut yang diperoleh dari argumentasi filosofis akal. Itu yang pertama, kesimpulan yang pertama. Wa amma bimaknanya ilmu husuliyah karib bebedohat. Adapun kefitrian mengenal Tuhan secara husuli yang bersifat spekulatif dan dekat dengan badihi azrohe akal wa istidlal bedas mi'oyat. Dia diperoleh dari akal dengan argumentasi sederhana. Wa karib budani on bebedohat wa suhulati istidlal baroyeon, kedekatannya dengan badihi ilmu husuli ini dan kemudahan argumentasinya bemaknoye biniozi asbrohonis, itu tidak berarti dia tidak butuh pada argumentasi. Jadi kehusulian mengenal Tuhan atau kefitrian mengenal Tuhan secara husuli dia merupakan spekulatif yang dekat dengan badihi, dan ini bukan berarti bahwa dia tidak butuh pada argumentasi. Dia butuh pada argumentasi, tapi argumentasi yang sederhana. Itu tentang kefitrian mengenal Tuhan. Besok kita akan masuk ke argumentasi pembuktian Tuhan. Di bab selanjutnya isbote wajibul wujud, pembuktian eksistensi Tuhan. Itu ada beberapa argumentasi dari yang sederhana hingga yang terumit. Itu besok kita akan jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.